Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulmikum fid dharain amin. An-naum wa ru'yatun nabi sallallahu alaihi wasallam. Dzikrun naum wa adabuh. Sa'ala ba'dul juhal ba'dal ulama. Mata yajidul insanu ladzatan naum? Fasakata wa qala in qulta qabla an-naumi falaysa binaimin. Au ba'dahu falaysa ma'ahu hissun yudriku bihil ladzah. Thumma tamathala bihadzal bait ma kullu qawlin lahu jawabu ma takrahu as-sukuta. Thumma qala wal ahsan an yuqal yajidu ladzatan naumi halatan nu'as wa hiya awwaluh. An-naumu ba'da subhi yudhibu barakata rizqi wal umur. Lianna barakata hadhil umma fil bukur wa huwa ba'da salatil fajri ila tulu'i syamsi aw ma hadha ma'na. Menjelaskan tentang tidur serta mimpi bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, menjelaskan tentang tidur dan adab-adabnya. Tidur kebutuhan yang sedikit buat kita. Bukan kebutuhan besar, tapi kebutuhan sedikit. Karena tidur itu bisa menyegarkan kembali kelelahan yang ada pada kita. Gunanya agar saat ibadah itu segar bugar. Sehingga kita butuh dari tidur, tapi bukan dalam waktu yang lama atau dengan waktu yang lama. Karena itu kalau memang harus tidur dengan waktu yang cukup lama, itu maksimal 8 jam dalam sehari. 8 jam dalam sehari. Itu kalau memang membutuhkan. Lebih dari itu tidak. Karena 8 jam itu kita sudah membuang 20 tahun waktu hidup kita di atas dunia dengan tidur atau untuk tidur kalau mencapai 60 tahun usianya. Jadi kalau usianya mencapai 60 tahun dan dia tidur setiap harinya 8 jam, maka 20 tahun habis untuk tidur. Dan sepertiga dari umur habis untuk tidur itu sangat rugi. Sangat rugi. Kecuali, dan tentunya jangan dijadikan ini alasan. Saya kalau nggak tidur maksiat. Entah itu memandang yang haram, entah itu berbicara yang haram, entah itu mendengarkan yang haram dan lain sebagainya. Makanya saya tidur toh. Nah, alasan. Itu karena kamu tidak menyibukkan dengan yang positif. Kalau kamu sibukkan dengan hal yang positif, maka hal-hal itu akan lari. Hal-hal itu akan pergi. Lah kamu nggak tidur tapi ngelamun. Kamu nggak tidur tapi cangkruk. Iya wajar lah. Nggak tidur duduk dengan orang-orang yang ngajak kamu berbohong, ngajak kamu memfitnah, ngajak kamu untuk mengunjunginya. Kalau kamu nggak tidur, coba datang ke orang soleh, dengarkan nasihatnya, pandang wajahnya, kumpul dengan mereka. Hal-hal yang ini pergi. Bisa, apalagi kalau Ramadan. Banyak yang pakai alasan naumus shaim ibadah. Naumus shaim ibadah itu kalau kamu tidurnya bisa menghindarkan kamu dari keburukan. Sehingga tidurnya bernilai ibadah. Kalau tidurnya bisa bernilai ibadah, apalagi ibadahnya.
Karena itu banyak daripada para aulia kalau Ramadan hampir tidak tidur, khususnya di waktu malam. Apalagi di 10 terakhir. Kita ndah. Pagi tidur, siang tidur, sore tidur, habis tarawih ini tidur. Insya Allah Ramadan luwih akeh turune daripada lainnya. Kesel, lemes, ngantuk, ini itu, wah, macam-macam alasannya. Ya, macam-macam alasannya. Tidur dibutuhkan. Ya, tidur dibutuhkan, tapi bukan berarti kebutuhan yang banyak. Tidak bisa saya kalau tidur seperti itu tetap ngantuk. Ya karena kamu tidak melatih. Gini loh, enggak, kalau saya kan kerja ini itu. Loh iya, enggak salah. Kamu kerja, tapi kerja kerasnya kamu yang salah. Kamu untuk mencari dunia kerja keras banting tulang sampai remek kabeh awakmu, tapi untuk ibadah, untuk ketaatan kamu enggak kerja keras. Nyantai. Lek ngantuk turu. Enggak berangkat. Kalau ngantuk tidur, nggak berangkat. Tapi kalau kerja, walaupun ngantuk, tetap berangkat. Lah, mana kerja keras kamu untuk ibadah? Kok kerja keras kamu hanya untuk pekerjaan, bukan untuk ibadah? Nah ini salah. Ini salah. Lah karena itu kita perlu kerja keras untuk ibadah, untuk ketaatan, bukan untuk dunia. Maka kita harus kurangi beban berat pekerjaan dunia untuk ibadah, untuk ketaatan, sholat, membaca Al-Quran, menjalankan kewajiban ini, kewajiban itu, dan yang lain sebagainya. Nah, karena itu orang yang banyak tidur itu orang yang akan rugi di akhirat. Walaupun bukan, ini tidur yang bisa menghindarkan dari dirinya dari kemaksiatan. Tidur yang bisa menghindarkan diri, itu kerugian besar yang akan dia dapatkan nanti di akhirat. Apalagi yang bukan menghindarkan, memang tidur hobinya, hobinya di majelis, subhanallah langsung dilu megang kitab kan, sampai lugur-lugur kitabnya. Al-Qur'annya jatuh, kitab jatuh, air liur netes, dan yang lain sebagainya. Subhanallah, ndak pengajian isu, ndak pengajian sore, ndak pengajian bengi. Subhanallah. Coba saya kepingin lihat orang yang seperti itu tuh pas mangan sampai ngantuk. Kepingin doang. Subhanallah, kelihatan makanan atau jamnya makan, buyar majelis, dus, padang, terang, benderang. Insya Allah barat timur kelihatan, terang, hilang, fresh matanya. Waktu pengajian, wirid, habis tidur malam, jam 10 sampai jam setengah 4 misalnya, mau coba wirid subuh sik turu. Subhanallah, wirid, taklim dan lain sebagainya ngantuk, tapi suruh naik motor bikin kopi, wah melek, ndak turu, delok nggawe kopi ndak turu, melek. Ya. Subhanallah, seger buger, tapi wirid subuh hilang, dada pisan. Nah ini tidur butuh, tapi bukan kebutuhan yang besar. Sehingga kita perlu melatih diri kita untuk mengurangi tidur. Mengurangi tidur, ya, waktu yang kita ambil itu untuk ketaatan, untuk ibadah. Sebagaimana para aulia, lihat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidurnya malam hari. Itu pun hanya 1/3 malam. 2/3-nya melek. Ya. Ilmu, Quran, sholat, doa, dan yang lain sebagainya. Imam Abu Hanifah dahulunya setengah malam bangun, setengah malamnya tidur,
setelah mendengarkan orang rasan-rasan bahwa dikatakan beliau ini nggak tidur semalaman, sejak itu berubah, semalaman nggak tidur, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti itu kita harus belajar untuk mengurangi. Lah kalau sudah tidur, kalau sudah bangun, jangan tidur lagi. Jangan seperti Mbak Sore, bangun tidur, tidur lagi. Mari ngono, bangun tidur kopi, bangun tidur kopi, bangun tidur kopi, mati. Apa uripe? Bangun tidur, mangan turu. Mari ngono, turu meneng. Mari turu tangi, mangan meneng. Mari mangan, turu meneng. Sapi. Sapi itu mesti bermanfaat, bekerja, memberikan manfaat. Ini indah. Lah opo uripe mangan turu. Nah, karena itu mereka tidak pernah menyiapkan tempat tidur yang nikmat. Kalau kita kan enggak, bangun rumah itu yang dipikirkan kamar. Bangun kamar, mari bangun kamar, ono jedinge, wis dipikirkan semuanya nih. Sekiranya tangi ambek ngelintur nang jeding iku iso jur, turu mereka. Kemudian spring bednya, tuh kok sing larang, untuk kapuk ndak enak, atos loro kabeh, bantal enggak yang mahal. Oh, dipikirkan sudah. AC, sekiranya turu, ndelek endas, turu. Nah, dipikirkan macam sajadahnya tidak dipikir, Qurannya tidak dipikir, zikirnya tidak dipikir. Wis pokoknya saonoe wis. Sajadah tuku saonoe, Quran tuku saonoe, atau tasbih kalau dia mau menggunakan tasbih seadanya. Tapi untuk kamar AC-nya sing apik, spring bednya yang bagus, bantal gulingnya yang bagus dan yang lain sebagainya. Oh, tapi kalau untuk ibadahnya apa adanya. Ini salah. Ini salah. Lah, karena itu mereka enggak mau. Seadanya. Rasulullah aja. Tikar yang dipakai oleh Rasulullah. Tidak jarang para sahabat itu melihat Rasulullah bangun, bekas tikar itu ada di tangannya atau di wajahnya. Tidak jarang. Kita tidak empuk loh. Wis empuk gawe kipas angin. Kadang AC. Nikmat. Nikmat. Rasulullah enggak. Nabi Isa bantalan batu, diece-ece sama setan. Mulai seneng dunia awakmu, diambil batunya dilempar. Sejak dari itu nggak pernah lagi bantalan batu, langsung bantalan tanah. Bantalan tanah. Loh, nggak mau. Kenapa? Mereka tahu tujuan hidupnya dan mereka tahu tidur ini hanya sekedarnya. Karena itu banyak daripada mereka tidurnya itu ghafwah. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW yang disebutkan oleh Habib Ali Habsyi dalam maulidnya, wa naumuhul ighfa'u. Tidurnya Nabi itu ghafwah. Nah, seperti tidurnya sebagian dari kalian itu kalau pas taklim. Tapi tidak itu, kalau kalian kan sak miring-miringin dasa. Kalau diwara tidak turu. Misalnya bukti ini waranya tidak turu, kerungu jadi. Kadang turunnya sampai ini. Nggak ghafwah itu gini, seperti orang baru jalan ini. Wes, melek. Itu namanya ghafwah, bukan sak tuwuk-tuwuke. Sak tuwuk-tuwuke. Kadang sampai buyar. Nah, itu bukan ghafwah. Ghafwah itu sebentar. Tangi urusan melek. Itu tidurnya Nabi dan itu juga tidurnya mereka para aulia. Karena itu mereka tidak nyari nikmatnya dan lezatnya tidur, tidak dicari. Tidak dicari nikmat dan lezatnya tidur. Sehingga ada sebagian ulama ditanya oleh sebagian orang-orang bodoh. Orang-orang bodoh tanya kepada sebagian ulama ini, kapan orang itu merasakan atau mendapatkan lezatnya nikmatnya tidur? Mereka nggak nyari lezat dan nikmatnya tidur, ditanya kapan orang merasakan nikmat dan lezatnya tidur? Diam si ulama tadi. Lalu ngomong, in qulta qabla naum falaysa binaimin. Kalau kamu ngomong sebelum tidur, ya berarti bukan tidur. Nah, au ba'da atau setelah tidur.
Jadi maksudnya kalau mendapatkan kenikmatan sebelum tidur, berarti bukan dalam keadaan tidur kenikmatan itu ada. Ya. Kalau setelah tidur, kenikmatan yang dirasakan, dia tidak mendapatkan kelezatannya. Ya, nggak ada apa ya, nggak ada his, nggak ada apa ya, nggak ada bekas atau apa rasa yang dia rasakan daripada kelezatan itu. Ya, misalnya sebelum tidur merasakan nikmatnya, berarti bukan saat tidur kenikmatan itu dia miliki, dia dapatkan. Atau kalau misalnya kenikmatannya dia setelah tidur, apa yang dia dapatkan coba? Tidak ada, cuma cerita kan itu. Apa yang dirasakan? Misalnya kalau makanan nikmat dirasakan di mulutnya, saat tidur mimpi makan, bangun tidur misalnya dibawakan nasi mandi, dalam tidurnya mimpi ini makan dia, enak, baru ditangeni, bang, tangi, mimpi. Ada rasa makanannya di mulutnya? Tidak ada. Misalnya minuman lezat nggak pernah dia rasakan, minum dia, enaknya, lezat. Bangun tidur misalnya, ada rasa tadi itu? Tidak ada. Tidak ada rasa. Tidak ada rasa. Sehingga dikatakan oleh sebagian ulama, ma kullu qaulin lahu jawabun jawabu ma takrahu as-sukuta. Tidak semua pertanyaan itu perlu jawaban. Ya, dan seburuk-buruknya jawaban yang tidak kamu senangi itu adalah as-sukuta, diem. Akhirnya dikatakan, ya, wal ahsan an yuqal, lebih bagusnya itu, lebih tepatnya dikatakan yajidu ladzatan naum halatan nuas. Ya, mendapatkan kelezatannya tidur itu saat ngantuk. Ya, saat ngantuk lah itu lezatnya tidur. Ya, jadi pertama tidur itu tak wis, mari nih hilang lezatnya. Ya. Jadi ngantuk, tidur, nah itu lezatnya. Setelah itu nggak ada wis. Nah, setelah itu tidak ada. Jadi awalnya tidur itu adalah kelezatannya tidur. Setelahnya sudah, lek turu mari hilang, ndak ono wis. Tidak ada kelezatannya lagi. Jadi bukan saat tidur, kapan orang lezat tidurnya? Ndak, bukan. Bukan seperti itu yang semestinya dikatakan, tapi yang semestinya dikatakan orang itu akan merasakan lezatnya tidur di awalnya, artinya di saat ngantuk, ya, saat ngantuk. An-naumu ba'da subhi yudhibu barakata rizqi wal umur. Tidur setelah subuh itu menghilangkan keberkahannya rizki dan umur. Tidur setelah subuh menghilangkan keberkahannya rizki dan umur. Li'anna barakata hadhil umma fil bukur, karena keberkahan umatnya Nabi Muhammad itu di waktu pagi. Di waktu pagi. Nah, kapan waktu pagi itu? Waktu pagi itu ba'da salatil fajri ila tulu'i syams. Setelah salat subuh sampai terbitnya matahari. Karena itu sekalipun kita tidurnya terlalu malam, kalau bisa setelah sholat subuh itu jangan tidur. Walaupun terlalu malam, jangan tidur. Tunggu sampai terbitnya matahari. Setelah itu tidur. Nah, setelah itu tidur. Kenapa? Karena keberkahannya umatnya Nabi Muhammad itu terletak antara sholat subuh dan terbitnya matahari. Ya, buri kali umati fi bukuriha. Ya, dalam riwayat yauma khamisiha. Ya, jadi diberkahi umatku itu di waktu paginya. Nah, tapi yang tidak tidur setelah sholat subuh. Karena itu para aulia itu walaupun mereka tidak tidur semalaman atau tidurnya terlalu malam karena aktivitas, mereka setelah sholat subuh nggak mungkin tidur. Sampai nunggu dengan terbitnya fajar, terbitnya matahari, baru mereka tidur. Ya, mereka tidur seperti itu. Ya. Nah, ada mau tidur pagi, kalau kita kan enggak. Apalagi kalau habis acara, kayak alasan tepak wis, ngantuk, kesel, kepengen, mambengi dan yang lain sebagainya. Ya. So, tidur lagi. Ya, kebablasan tadi. Niatnya cuma sebentar, tapi ya ono niat sebentar, turu niat sebentar. Kok iso diatur niat turune. Ya.
Nah, enggak, ini jangan biasakan tidur setelah sholat subuh. Karena apa? Keberkahan rezeki, keberkahan umur hilang. Ya, jadi hidupnya nggak ada berkahnya akhirnya. Ya, rezekinya tidak ada berkahnya, umurnya nggak ada berkahnya. Karena itu Nabi SAW bersabda, "An-naum as-subhatu tamna'ur rizqah." Tamna'ur rizqah. Tidur setelah sholat subuh itu mencegah rezeki. Ada yang mengatakan bukan rezekinya, rezeki tetap dia dapat, tapi keberkahan rezekinya yang tidak dia dapatkan. An-naumu ala thalathati anwa. Naumatul kharaq, naumatul khuluq, wa naumatul humuq. Fa naumatul kharaqi naumatud duha. Wa naumatul khuluqi hiya allati amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biha umatah. Faqala qilu fa inna syaitana la taqilu. Wa naumatul humki naumatu ba'dal asr. La yanamuha illa sakran aw majnun. Tidur itu ada 3 macam. Nah, tidur ada 3 macam. Yang pertama naumatul kharaq. Dinamakan dengan naumatul kharaq. Naumatul kharaq itu adalah naumatud duha. Naumatul kharaq adalah naumatud duha. Tidur di waktu duha. Itu naumatul kharaq. Kenapa dikatakan kharaq? Ya, karena saat itu, waktu itu Allah membagi rezeki antara hambanya. Ya, jadi seakan-akan ia membuang, ya, membuang jatahnya, ya, karena dia buat tidur, yaitu tidur waktu duha. Yang kedua naumatul khuluq. Naumatul khuluq itu adalah tidur yang diajarkan, yang diperintahkan oleh Nabi kepada umatnya. Ya, tidur yang diperintahkan Nabi kepada umatnya. Nah, yang dinamakan dengan gailulah, yaitu tidur sebelum tergelincirnya matahari. Tidur sebentar. Tidur sebentar sebelum tergelincirnya matahari. Bukan tidur lama. Tidur sebentar. Sebelum tergelincirnya matahari, tentunya selain hari Jumat. Itu disunahkan selain hari Jumat. Nah, dan disunahkan qailula ini hanya bagi orang yang memiliki kebiasaan bangun malam, beribadah di waktu malam. Kalau orang nggak punya kebiasaan tidur ibadah di waktu malam, maka tidak disunahkan qailula. Jadi qailula disunahkan bagi mereka yang memiliki kebiasaan bangun malam atau begadang dalam kebaikan. Begadang dalam kebaikan. Nah, tidur qailula. Untuk apa? Saya mau murojaah, menghafal, ya, di waktu malam, atau saya mau berbincang masalah ilmu, ya, kepada teman saya, sudah janjian, supaya nggak ngantuk misalnya. Loh, ini dalam kebaikan, bukan begadang untuk nonton bola, ya, bukan begadang untuk yang lain sebagainya, tapi untuk kebaikan. Ya. Karena itu dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tidur qailula itu adalah membantu menolong orang yang mau bangun malam, sebagaimana sahur membantu orang untuk menjalankan puasa di siang harinya. Kalau orang qailula tanpa qiyamul lail itu seperti orang sahur tapi nggak puasa, nggak ada faedahnya. Sahur tapi tidak poso, apa manfaatnya sahur mang? Ya. Sama dengan dia tidur qailula tapi nggak qiyamul lail, apa manfaatnya tidurnya tadi? Nggak ada. Nah, karena itu disunahkan hanya bagi orang yang qiyamul lail. Nah, sebagaimana Nabi SAW, gilu fa inna syaitana la taqilu. Tidurlah qailula. Karena setan itu nggak tidur qailula. Yang ketiga naumatul humuk. Tidurnya orang bodoh. Ya, tidurnya orang bodoh, yaitu an-naumatu ba'dal asar, tidur setelah asar. Tidur setelah asar adalah tidurnya orang bodoh. Ya. Dikatakan la yanamu illa sakran aw majnun, tidak tidur di waktu tersebut kecuali orang mabuk atau orang gila. Yang tidur setelah asar itu hanya orang mabuk dan orang gila. Nah, dikatakan an-naumu ba'dal asri yurithul junun, tidur setelah asar itu menyebabkan stres, gila.
Karena ba'dhum lamma sami'a hadza min sahibina ma ba'dal asr. Sebagian orang ya, ketika mendengarkan hal tersebut, tidur setelah asar itu menyebabkan stres gila, ya, nggak percaya gitu loh, kurang percaya, kurang yakin, sehingga dia tidur setelah asar untuk membuktikan kebenaran omongannya. Ya, benar apa enggak ini tidur setelah asar itu menyebabkan stresan. Akhirnya walam yastaghid illa fi muntasafil lail, dia tidak bangun kecuali sudah tengah malam. Tidur setelah asar. Bangun-bangunnya tengah malam. Faja'a ila sahibi fi dzalikal waqt. Datang ke temannya. Di tengah malam datang ke temannya. Wa qala lahu, ngomong ke temannya ini, anta taqul inna nam ba'dal asr yurithul junun. Fa ana ba'dal asr wa ma bi min junun. Katanya dia, kamu ngomong tidur setelah asar itu bisa stres, bisa gila. Aku tidur setelah asar, aku nggak gila, aku nggak stres. Ini tengah malam bangun, temennya diparani, ngomong, kamu bilang tadi katanya tidur setelah asar bisa gila, bisa stres. Nah, aku nggak gila, aku nggak stres. Padahal aku tidur setelah asar. Katanya temannya, hal hunaka junun fawqa hadzal junun, ada nggak gila yang di atas gilanya ente ini? Ya. Taji ila baitin nas fi muntasafilal wa nas niyam. Kamu datang ke rumahnya orang di tengah malam dan saat orang-orang pada tidur. Luwe gendeng kon nih. Ya, di atasnya orang gila. Kenapa? Oh, kamu bangun-bangun datang ke rumahnya orang, bertamu ke rumahnya orang di tengah malam. Sedangkan orang tidur. Gendeng berarti. Ya, itu bukti di antara apa? Kegilaan orang yang tidur setelah asar. Makanya tidak dianjurkan tidur setelah asar. Dan tidur setelah asar hanya untuk itu orang gila atau orang mabuk dan yang lain sebagainya. Wallahu a'lam. ليودعها خيرا نفوز بأجره إذا جزي الإنسان ما كان يعمل لقد ظن أهل الشك والزيغ أنهم إذا كبروا لا يبعثون ليسألوا فسحقا لهم ما كان أردا أكلهم أيخلق هذا الخلق ربي ويهمل فلا بد من بعث ونار وجنات وتنعيم من بالحق يقضي ويعدل وتعذيب من لا يتقي الله ربه وأن حق مولاه المهيمن يغفل وأن حق مولاه المهيمن يغفل والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على صلاة على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلما ذكرك وذكره ذاكرون غافل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره ذاكرون وغافل عن ذكرك وذكره الغافلون. محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره ذاكرون وغافل.
رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أذكياء لما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأكر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا قبل أن تأتينا رسل منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرار ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي فسامحني فيما مضى وما يأتي فاكتبني في ديوان سادتي واسلك بي سبيل نجاة في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب مستسلم لقضاء فاكتبني من أوليائك ويسر من الأعمال الصالحة ما يجلب ويزلف أولادك صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وسلم فاتح بن القرب والإقبال وصلى الله كل حال إلى حضرة سنة محمد بن عبد الله وآبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله والسلام عليهم أجمعين وأزواج رسول الله وأهل بيته وذريته وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والأرواح جميع الأولياء والصالحين والشهداء والمقربين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والمفسرين وأئمة المسلمين ومقلديهم وجميع المسلمين في الكتب النافعة خصوصا الإمام وجد الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي وأصولهم وفروعهم ومشايخهم ومحبين من ذكر بهم ولا رؤوس المهاجر اللهم صل وسلم بن أحمد سيدنا علي بن أحمد وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن عبد بعد وسيدنا الشيخ عبد الرحمن زكاب وابن بكر سكرم والأرمان المخضر وإخوانهما والحبيب عبد الله إدريس وابن أبي بكر الدين والإمام فخر وجود الشيخ أبي بكر بن سليم وأخي بن سالم والحبيب أحمد بن محمد الحبيب سيد عبد الرحمن بن محمد الراشد بن العرسي والحبيب يوسف بن عابد الحسني والشيخ سلطان بن عباس وإمام بن عبد الرحمن عطاس والشيخ علي بن عبد الله بارك بن شهاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصولهم وفروعهم ومشايخهم وتلاميذهم ومحبيهم والمدركين بهم والأرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والحبيب جعفر بن شيخ نسكاب والحبيب القادر بن حسين نسكاب والحبيب القادر بن أحمد نسكاب والحبيب القادر بن بن نسكاب والحبيب حسن بن أحمد بهرون والحبيب عبد الله بن أبي بكر نسكاب وعيسى بن محمد نسكاب وأصولهم وفروعهم ومشايخهم ومحبيهم والمدركين بهم الأرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والأرواح جميع مشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق لنا وأموات أهل أدب من أهل لا إله إلا الله وأحياهم إلى الدين بحق ما الله وأسلم عند الله أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف كروبنا ويقضي جميع حاجاتنا حاجة الدنيا بالميسر وحاجة الآخرة بالمغفرة ويهب لنا ما وهبه لكمال الرجال من علوم أعمال وأخلاق ويرزقنا الاتباع به وبسلفنا الصالحين على هذه النية وعلى كل صالحة وعلى من وصل الصلاة وعلى من الحمار وعلى من وما شيخنا هنا وما قصرنا وما طلبتنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم اجعل وأوصل وتقبل اللهم اصلحني وذرية وجل الحاجات كلها مقضية ولنا دنيوية وأخرى بجاه خير برية اللهم لا تكشف لنا حال وبارك لنا في الأهل والمال والإياب ورزقنا من رزقك الحلال واكفنا من شر ما تأتي به الأيام والليال اللهم لا تحرمنا لخير ما عندنا إلى خير ما عندك لشر ما عندنا اللهم يا من أفاق أهل الخير وعنا وعلى وفقنا للخير وعنا عليه صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين.